Bagian pertama, bunyi dan bahasa, sebuah pengantar. Bahasa adalah anugerah yang luar biasa, teman-teman. Bayangkan, kita bisa saling bertukar pikiran, berbagi cerita, dan mengekspresikan diri hanya dengan bahasa. Kita susun kata menjadi kalimat, lalu kalimat menjadi cerita, argumen, dan obrolan seru yang tak terhitung jumlahnya. Nah, pernah nggak sih kepikiran, apa ya yang membentuk kata-kata itu sendiri? Jawabannya adalah bunyi. Bunyi adalah bagian terkecil dari bahasa lisan, fondasi dari setiap kata yang kita ucapkan dan dengar. Dunia bunyi bahasa itu kaya dan seru banget loh. Setiap bahasa punya bunyi unik yang bikin mereka berbeda. Coba bandingkan bahasa Inggris dengan bahasa Jepang, atau bahasa Spanyol dengan bahasa Arab. Beda banget kan? Nah, perbedaan ini sebagian besar karena sistem bunyi yang mereka gunakan. Dalam ilmu bahasa, studi tentang bunyi ini namanya fonetik dan fonologi. Kalau fonetik itu mempelajari bagaimana bunyi dihasilkan dan seperti apa sifatnya, fonologi lebih mendalami tentang makna bunyi dalam suatu bahasa. Di video kali ini, kita akan menjelajahi dunia fonologi, memahami bagaimana bunyi-bunyi ini diatur, dan bagaimana mereka membuat bahasa manusia begitu beragam dan kaya. Bagian kedua, membedah bunyi, memahami fonologi. Fonologi adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari cara kerja bunyi dalam bahasa. Jadi fonologi mempelajari sistem bunyi suatu bahasa, termasuk bagaimana bunyi dihasilkan, bagaimana bunyi digabungkan menjadi kata, dan bagaimana bunyi bisa berubah dalam konteks yang berbeda. Fokus utama fonologi adalah fonem, yaitu unit bunyi terkecil yang bisa membedakan arti. Dengan kata lain, fonem adalah bunyi yang dianggap berbeda oleh penutur asli suatu bahasa. Contohnya dalam bahasa Inggris, bunyi dan b adalah fonem yang berbeda karena mereka membedakan kata pet dan bet. Fonologi juga mempelajari bagaimana fonem-fonem ini digabungkan untuk membentuk suku kata dan kata. Aturan fonologi menentukan urutan bunyi yang diperbolehkan dalam suatu bahasa, dan bagaimana bunyi tersebut dapat berubah ketika mereka muncul bersamaan. Misalnya, dalam bahasa Inggris, tritsverinif, tidak diperbolehkan kote. Bagian ketiga, fonetik versus fonologi, dua sisi mata uang yang sama. Walaupun sama-sama mempelajari bunyi bahasa, fonetik dan fonologi punya fokus yang berbeda. Fonetik lebih memperhatikan sifat fisik dari bunyi ucapan. Fonetik mempelajari bagaimana bunyi dihasilkan oleh organ bicara kita, bagaimana bunyi merambat di udara, dan bagaimana bunyi didengar dan dipahami oleh telinga. Di sisi lain, fonologi fokus pada fungsi bunyi dalam bahasa. Fonologi mempelajari bagaimana bunyi digunakan untuk membedakan makna, bagaimana bunyi diatur dalam sistem bahasa, dan bagaimana bunyi bisa bervariasi dalam konteks yang berbeda. Perbedaan utama lainnya adalah fonetik bersifat universal, sedangkan fonologi spesifik untuk setiap bahasa. Artinya, prinsip-prinsip fonetik berlaku untuk semua bahasa, sedangkan aturan fonologi berbeda-beda di setiap bahasa. Contohnya, bunyi P dihasilkan dengan cara dalam bahasa Inggris dan Indonesia. Namun, aturan fonologi untuk bunyi P mungkin berbeda dalam kedua bahasa tersebut. Bagian keempat, fonem, batu bata bahasa. Bayangkan sebuah rumah yang dibangun dari batu bata. Setiap batu bata meskipun kecil, berkontribusi pada struktur dan kekuatan bangunan tersebut. Sama seperti itu, dalam bahasa, fonem bertindak sebagai batu bata dasar yang membentuk kata-kata dan memberi mereka makna. Fonem adalah unit bunyi terkecil yang bisa membedakan makna dalam suatu bahasa. Artinya, mengubah satu fonem dalam sebuah kata bisa mengubah arti kata tersebut sepenuhnya. Misalnya, dalam bahasa Indonesia, kata sari dan tari hanya dibedakan oleh fonem pertama. Mengganti fonem s dengan t menghasilkan dua kata yang berbeda dengan arti yang berbeda. Fonem tidak sama dengan huruf ya. Meskipun alfabet digunakan untuk mewakili bunyi dalam bentuk tertulis, banyak bahasa yang tidak menggunakan alfabet. Bahkan dalam bahasa yang menggunakan alfabet, hubungan antara huruf dan fonem bisa rumit. Bagian kelima, alofon, variasi dalam fonem. Walaupun fonem dianggap sebagai unit bunyi yang berbeda dalam suatu bahasa, cara pengucapannya bisa berbeda-beda tergantung konteksnya. Variasi dalam pengucapan fonem ini disebut alofon. Alofon adalah varian dari fonem yang tidak mengubah arti kata. Contohnya, dalam bahasa Indonesia, fonem P punya dua alofon, P yang diucapkan dengan hembusan napas kuat di awal kata, dan P yang diucapkan tanpa hembusan napas kuat di akhir kata. Meskipun alofon-alofon ini terdengar sedikit berbeda, penutur asli bahasa Indonesia biasanya tidak menyadari perbedaan ini karena tidak mengubah arti. Perlu diingat bahwa alofon yang sama bisa dianggap sebagai fonem yang berbeda dalam bahasa lain loh. Bagian keenam, fonem dalam bahasa Indonesia. Contoh kasus. Bahasa Indonesia, seperti bahasa lainnya di dunia, punya seperangkat fonem unik yang digunakan untuk membedakan makna.
Memahami fonem-fonem ini penting banget untuk belajar bahasa Indonesia, karena kesalahan pengucapan fonem bisa menyebabkan kesalahpahaman. Salah satu contoh menarik adalah perbedaan antara fonem e dan dalam bahasa Indonesia. Meskipun keduanya sering diucapkan mirip dalam percakapan sehari-hari, mereka adalah fonem berbeda yang bisa membedakan makna. Misalnya, kata peran dan peran punya arti yang berbeda meskipun hanya dibedakan oleh fonem dan a. Dalam peran, diucapkan lebih jelas, sedangkan dalam peran, diucapkan lebih redup. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa, meskipun alofon mungkin tampak sebagai variasi bunyi yang kecil dan tidak signifikan, mereka sebenarnya memainkan peran penting dalam sistem bunyi suatu bahasa, dan dapat memiliki dampak besar pada makna. Bagian ketujuh, fonologi dan makna. Bagaimana bunyi membentuk arti? Salah satu fungsi utama fonologi adalah untuk membedakan makna. Dengan kata lain, fonologi membantu kita memahami bagaimana bunyi yang berbeda bisa digunakan untuk menciptakan kata-kata yang berbeda dengan arti yang berbeda. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, fonem adalah unit bunyi terkecil yang bisa membedakan makna. Ketika kita mengganti satu fonem dalam sebuah kata, kita berpotensi mengubah arti kata tersebut. Proses ini, yang dikenal sebagai kontras minimal, menunjukkan dengan jelas bagaimana bunyi-bunyi kecil dapat memiliki dampak besar pada makna. Selain kontras minimal, fonologi juga berperan dalam proses morfologi, yaitu studi tentang pembentukan kata. Dalam banyak bahasa, termasuk bahasa Indonesia, kita menambahkan afiks ke kata dasar untuk menciptakan kata-kata baru dengan makna yang berbeda. Bagian ke-8, kontras minimal, membedakan makna melalui bunyi. Kontras minimal adalah alat yang ampuh dalam fonologi yang membantu kita mengidentifikasi fonem-fonem suatu bahasa dan memahami bagaimana bunyi-bunyi tersebut berkontribusi pada makna. Dalam kontras minimal, dua kata hanya dibedakan oleh satu fonem. Contohnya, pasangan kata sari dan tari dalam bahasa Indonesia menunjukkan kontras minimal, di mana satu-satunya perbedaan terletak pada fonem pertama, yaitu s dan. Perbedaan bunyi yang kecil ini menghasilkan dua kata yang berbeda dengan arti yang berbeda. Dengan mengidentifikasi pasangan kata minimal, ahli bahasa bisa menentukan fonem-fonem suatu bahasa dan memahami bagaimana bunyi-bunyi tersebut diatur. Kontras minimal juga membantu pelajar bahasa untuk mengidentifikasi dan melatih bunyi-bunyi yang sulit, meningkatkan pengucapan dan pemahaman mereka. Bagian ke-9, fonologi dalam kehidupan sehari-hari. Sadar atau tidak, fonologi berperan penting dalam keseharian kita loh. Setiap kali kita berbicara, mendengarkan, membaca, atau menulis, kita menggunakan dan memproses bunyi bahasa sesuai dengan aturan fonologi bahasa kita. Tanpa fonologi, komunikasi akan sangat sulit, bahkan mungkin mustahil. Bayangkan mencoba memahami bahasa, di mana tidak ada aturan yang mengatur bagaimana bunyi-bunyi digabungkan, atau bagaimana bunyi-bunyi tersebut dapat diubah dalam konteks yang berbeda. Fonologi juga penting banget dalam belajar bahasa baru. Kita perlu mempelajari sistem bunyi bahasa tersebut, termasuk fonem, alofon, dan aturan fonologinya. Bagian ke-10, mempelajari fonologi, sebuah perjalanan menarik. Mempelajari fonologi mungkin terdengar menakutkan, tapi sebenarnya ini adalah petualangan seru ke dunia bunyi bahasa. Dengan memahami prinsip-prinsip fonologi, kita bisa lebih menghargai keragaman dan kompleksitas bahasa manusia. Ada banyak cara untuk mempelajari fonologi. Kita bisa membaca buku dan artikel, mengikuti kursus linguistik, atau bahkan hanya memperhatikan bagaimana orang berbicara di sekitar kita. Internet juga merupakan sumber belajar fonologi yang bagus, dengan banyak situs web dan video yang membahasnya. Salah satu hal terbaik tentang mempelajari fonologi adalah kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan meningkatkan kesadaran fonologis, kita bisa menjadi komunikator yang lebih baik, baik lisan maupun tulisan. Bagian ke-11, kesimpulan, menghargai kekayaan bunyi bahasa. Fonologi, ilmu yang mempelajari bunyi bahasa, punya peran penting dalam memahami cara kerja bahasa. Dari fonem-fonem yang membentuk kata, hingga aturan yang mengatur kombinasi dan variasinya, fonologi membantu kita mengungkap kompleksitas bunyi manusia. Melalui penjelajahan kita tentang fonem, alofon, kontras minimal, dan peran fonologi dalam membentuk makna, kita telah melihat bagaimana bunyi-bunyi kecil bisa berdampak besar pada bahasa. Dengan mempelajari fonologi, kita tidak hanya memperdalam pemahaman tentang bahasa, tetapi juga lebih menghargai keragaman dan kekayaan bunyi manusia.